Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat ila arwahi jami'al kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak jamaah Masjid Jami Al-Istiqamah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita yaitu kajian fikih dan kitab yang kita baca At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca tentang Kitabut Thaharah. Hada Kitabu Bayanit Thaharah. Ini kitab menjelaskan tentang bersuci. Dan kita sudah bicarakan definisi pengertian dari bersuci. Apa itu bersuci? Baik dari segi lughatan, bersuci secara bahasa atau bersuci secara istilah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita, yaitu tentang maqasidut thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Maqasidut thaharah, tujuan bersuci. Ai ashkaluha, bentuk-bentuknya. Jadi tujuan bersuci, ketika tujuan tadi tercapai, maka otomatis kita dalam keadaan suci, ya. Ada berapa maqasidut thaharah? Arba'atun, ada 4. Al-wudu'u wal ghuslu wa tayammumu wa izalatun najasati. Yang pertama, tujuan taharah yang pertama wudu. Jadi wudu itu menjadi tujuan, sementara wasilahnya, perantaranya adalah air. Dengan air kita berwudu, tentunya air mutlak, maka kita jadi punya wudu. Kita telah mencapai tujuan kita, yaitu punya wudu. Ketika kita punya wudu, maka otomatis kita dalam keadaan suci, gitu. Nah ini nanti wudu sesudah dia jadi tujuan, dia nanti bisa jadi sarana, gitu. Artinya kalau melihat sholat, maka wudu sarana, gitu. Sarana apa? Ketika kita punya wudu, kita sholat, maka sholat kita sah. Berarti sarana agar sholat sah, salah satunya punya wudu, gitu. Artinya ketika kita nggak punya wudu, otomatis tujuan kita sholat tidak tercapai, karena sholat kita tidak sah. Nah nanti sholat dilihat yang lebih tinggi lagi, dia jadi sarana lagi, gitu. Emang begitu Pak semuanya, ya.
Dilihat dari tujuan yang lebih tinggi, sholat itu sarana. Sarana apa? Sarana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, dengan cara melaksanakan perintahnya yaitu sholat. Sehingga sholat menjadi sarana. Sarana untuk kita beribadah, sarana agar kita dekat dengan Allah, sarana agar Allah ridho kepada kita. Berarti yang tujuan terakhir apa Pak? Allah. Semuanya begitu sebenarnya tujuan terakhir ya. Ini sarana untuk mencapai tujuan di atasnya. Nah nanti di atasnya ini dia menjadi sarana lagi kalau melihat tujuan yang di atasnya lagi. Terus ya ujung-ujungnya Allah. Betul apa betul? Ya emang begitu, mau gimana lagi dia? Emang Allah udah aturnya seperti itu gitu. Ya karena memang Allah segalanya kan gitu. Dari segi kekayaan juga sama Pak. Ini si A kaya nih. Tapi di atasnya ada lagi si B lebih kaya. Di atas B ada lagi yang lebih kaya si C. Terus aja ada lebih kaya. Ujung-ujungnya yang paling kaya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau peribahasa kita pada waktu Pak, di atas langit ada langit gitu. Ujung-ujungnya Allah yang paling kaya. Ini orang punya ilmu nih. Ini antara orang ilmu ya. Ini ilmunya dia sedang. Di atas lagi ilmunya banyak. Di atas lagi ada lagi ilmu lebih banyak lagi. Di atas lagi ada yang lebih banyak lagi, lebih alim terus saja. Ujung-ujungnya mentok ke mana Pak? Ke Allah. Allah yang paling alim. Allah yang maha mengetahui gitu. Sehingga dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap orang yang punya ilmu ada lagi yang lebih alim lagi. Terus saja. Ya sudah ujung-ujungnya pokoknya mentoknya ke Allah gitu ya. Itu maqasidut orang yang pertama wudu. Yang kedua wal ghusl. Artinya ketika kita dalam keadaan ada sesar, katakanlah suami istri habis hubungan biologis, anak muda dia habis tidur mimpi keluar sperma, atau kalau nakal dikit anak muda tadi dia al-istimna. Istimna itu apa artinya? Talabu ikhrajul mani bil yadi wa ghairiha. Istimna itu artinya berusaha mengeluarkan sperma dengan menggunakan sarana tangan, wa nahwiha, dan seumpama tangan. Umpama tangan banyak lah, apa aja dia, sabun, udah banyak lah gitu ya. Atau alat-alat sekarang tuh alat-alat seks dan seterusnya gitu. Nah kalau dia sengaja mengeluarkan spermanya tadi, itu namanya istimna. Kalau bahasa halusnya onani. Kalau bahasa kasarnya ngaloco. Nggak ada yang ngaloco sekarang ya. Kalau dulu ada tuh waktu kita muda, bahasanya ngaloco. Kalau bahasa Indonesia yang agak halus onani. Ya, masturbasi. Jadi ada basi ya. Ya, masturbasi itu ya. Nah, ketika anak muda seperti itu, dia dalam keadaan punya hadas besar. Dia nggak boleh sholat, kita nggak boleh sholat sebelum mandi. Akhirnya tujuan kita di sini sekarang apa? Tujuan kita adalah mandi. Dengan cara apa kita mandi? Ya dengan wasilah apa? Dengan wasilah apa? Pakai apa? Pakai air. Gitu. Jadi air dia adalah sarana tujuan untuk apa? Sarana untuk mencapai tujuan yaitu mandi. Nah nanti mandi jadi sarana lagi. Sarana apa? Biar sholatnya sah. Terus saja ujung-ujung ke Allah juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ke Allah Pak. Nah kecuali maksiat. Kalau maksiat stop dia. Maksiat dosa tidak bisa dijadikan sarana untuk menuju ke Allah. Itu kalau maksiat ya stop dia. Wa tayammum, kemudian tayamum. Kita mau sholat tidak ada air, secara umum aja Pak ya. Nanti ada babnya khusus tayamum.
kemudian kita sholat tidak ada air, mau wudhu nggak ada air, kalau kita sholat itu aja tidak sah, maka kita jalannya tayamum. Berarti tayamum jadi tujuan tuh, tujuan toharoh. Kita dalam keadaan hadas besar, mau mandi besar nggak ada air, ya sudah tayamum, gitu ya. Terakhir maqasidut taharah, tujuan bersuci, izalatun najasa, menghilangkan najis. Kain kita kena najis, air kencing lah ya. Kalau kita pakai sholat ya tidak sah. Maka kita harus mencapai satu tujuan dulu, yaitu tujuannya membersihkan najis. Sehingga kita cuci dulu tuh najis dengan menggunakan air. Kalau najis mughaladzah, anjing babi atau cabang keduanya, itu cara nyucinya 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Nah sesudah itu bersih datu kain, berarti kita sudah tercapai tujuan, yaitu menghilangkan najis dan kain ini kembali menjadi suci. Baru dah kita sholat, gitu ya. Selesai itu bicara maqasidut thaharah. Sekarang selanjutnya wasailut thaharah, sarana-sarana untuk bersuci, alat-alat untuk bersuci yang dengan alat ini kita bisa mencapai tujuan tadi. Itu dia. Jadi ini bicara alat sama tujuan ini Pak ya. Bicara alat dan tujuan itu dia. Dan itu kita nggak bisa menghindar dari tujuan. Sehingga ahli-ahli usul fikih mengatakan sarana itu ada 3. Pertama sarana syar'i, yaitu sesuatu yang Allah dan Rasulnya menjadikan sarana agar mencapai tujuan. Kedua, wasilah adiyah, sarana hukum kebiasaan. Ketiga, wasilah akliyah, sarana yang ditetapkan oleh logika. Ini harus pakai sarana ini, maka bisa sampai tujuan. Kalau tidak, maka tidak. Jadi sarana ada 3 dia. Apa sarana syar'i? Wasilah syar'iyah, sarana syar'i adalah contohnya wudu, nutup aurat, menghadap kiblat. Itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan wudu sebagai sarana, tujuannya sholat. Ada wudu tercapai tujuan sholat, tidak ada wudu tidak tercapai tujuan sholat. Itu namanya wasilah syar'iyah, karena ditetapkan oleh syarak Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami ya, nggak apa-apa banyak mikir dia. Lagi pada prinsip dasarnya dalam hidup ini kita emang nggak mungkin lepas dari tujuan dan sarana. Betul. Semuanya begitu Pak, sarana tujuan, sarana tujuan, tujuan sarana dan seterusnya. Kita dari rumah mau ke masjid Al-Istiqomah, rumahnya kebetulan agak jauh, kan harus pakai sarana. Apa sarananya? Naik motor, ya. Tujuannya jalan bisa. Yang penting jangan lari, nanti keringatannya banyak. Jadi bauket gitu dia. Pokoknya nggak bisa terhindar dari sarana untuk mencapai sebuah tujuan itu. Yang kedua wasilah adiyah, sarana secara hukum kebiasaan. Ya tadi itu Pak ya, kita dari sini mau ke Masjid Istiqomah, sarananya motor, sepeda, jalan kaki. Kalau punya sayap bisa terbang, silakan. Kalau punya, gitu ya. Atau lain-lain lah, pokoknya sarana semua. Yang ketiga wasilah akliyah, sarana yang sifatnya logika. Sarana logika itu misalkan begini. Ada anak kita, dia lagi menghadap ke depan, kemudian kita panggil, tong sini tong, baba mau ngomong nih, dia mau ngasih nasihat, langsung gerak tuh anak mau dinasehatin ya. Kalau orang dulu senang dia nasihatin, sekarang mau gerak aja. Nah otomatis itu anak, dia ketika dipanggil orang tuanya, yang tadinya dia membelakangi orang tua, dan dia sekarang mau menjawab ucapan orang tuanya, secara logika dia harus ya putar balik, seret gitu. Itu sopan kan kayak gitu ya. Kita lanjut. Jadi wasailut thaharah, sarana-sarana untuk bersuci. Ai tugasnya
al-asya'ul lati yutatahharu biha, sarana-sarana yang dengan sarana tadi dipakai untuk bersuci sehingga menjadi suci gitu ya. Ada berapa tuh? Arba'atun, ada 4 di sini Pak ya. Pertama al-ma'u, air. Jadi air sebagai sarana, nanti tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil wudu, untuk menghilangkan hadas besar mandi, untuk menghilangkan najis izalatun najasah gitu. Tapi air yang digunakan sarana, air sebagai sarana yang digunakan untuk agar seorang punya wudu, bersih dari hadas kecil, terangkat hadas besarnya, najisnya juga hilang dari benda yang terkena najis tadi. Idza kana tahuran mutlaqan, apabila air tadi syaratnya air tahuran, suci, mensucikan, atau air mutlak gitu ya. Nanti ada pada bab air ya. Dulu kita sudah bahas apa itu air mutlak dan seterusnya. Air mutlak gitu ya. Air mutlak itu air suci, mensucikan. Air yang dia suci, mensucikan, air mutlak. Air mutlak itu 2 Pak. Pertama, atau dibilang 3 juga bisa. Pertama pokoknya air aja dah, itu dia. Kedua air yang dia walaupun ada qaid itu batasan Pak. Kalau air aja kan mutlak tuh. Tapi kalau air kopi dia sudah dibatasi dengan kata-kata kopi, itu dia. Air teh udah dibatasi dengan teh. Air apa lagi Pak? Air susu udah dibatasi nama susu. Nah itu teh, kopi, susu adalah qaid namanya. Artinya ikatan yang bersatu dengan air tadi. Lah air mutlak secara umum nanti pada babnya kita akan baca ya secara terperinci. Air mutlak adalah pertama air, pokoknya air aja ya. Tahu sempat ketemu nggak disebut dengan air doang? Apa nih air? Air apa? Pokoknya air. Yang kedua, air mutlak itu adalah air yang dia ada ikatannya, ada qaidnya, tetapi ikatannya munfak. Munfak itu bisa terlepas, maka dia termasuk air mutlak. Contoh, zaman dulu kita cerita dulu ya. Kadang-kadang kan cerita zaman dulu senang juga tuh ya. Biasa kalau orang tua cerita zaman dulu senang gitu ya. Kalau anak-anak zaman dulu mereka siap tuh ngedengerin cerita orang-orang dulu, ngedengerin cerita zaman dulu yang dialami oleh kedua orang tuanya ataupun orang lain. Anak zaman dulu tuh senang didengerin aja ya. Tahu zaman sekarang Pak, boro-boro ya, udah sibuk sama HP aja bawaannya. Jadi saya lanjut. Contoh zaman dulu kita bikin sumur atau digali gitu ya. Sekarang air sanyo lah gitu ya. Nah, zaman dulu ketika kita mau memperoleh air, kita harus nimba dari sumur tadi. Ketika dia masih di sumur, itu namanya air sumur. Tetapi ketika kita ambil, kita kerek terus saja. Kemudian ada ember, kita taruh air tadi di padasan. Tahu padasan loh ya? Dia tahu jamaah bahasa Indonesia yang baik, saya nggak tahu pokoknya padasan aja. Tempat air deh ya. Nah. Kemudian kita penuhi itu padasan. Nah sekarang air sumur yang sudah ada di padasan, apakah kita sebut dia air sumur atau air padasan? Air padasan, kata sumurnya hilang gitu. Atau air sumur tadi kita timba, kita ambil, kita penuhin kolam. Nah ketika air tadi udah di kolam, tidak lagi disebut air sumur tapi air kolam. Berarti kan kata sumurnya bisa hilang tuh. Nah itu termasuk air mutlak, boleh dipakai untuk wudu dan mandi besar. Tetapi itu secara umum aja Pak ya. Ketika qaidnya lazim itu tetap Pak, nggak pernah terpisah, lengket dia nggak pernah terpisah. Kalau zaman dulu kayak amplop perangkot ya. Kalau air qaidnya itu lazim, arti qaid lazim itu dia selamanya nggak terpisah dari sifat tadi, dari ikatan tadi. Contoh, kita bikin kopi 1 panci penuh. Ceritanya mau pesta kopi lah apa dia, coffee party, pesta kopi gitu contohnya dia. Nah udah mateng tuh air kopi 1 panci, 1 kompreng, riuh dan seterusnya. Lalu kemudian
air kopi yang di panci tadi kita tuang ke ketel. Ketika ditanya, ini di ketel air apa? Pasti dibilang air kopi. Kata kopinya tuh nggak lepas gitu ya. Seandainya air kopi yang di panci tadi kita tuang ke termos, ditanya, ini di termos air apa yang dalam termos? Pasti jawab air kopi. Sehingga kalau air yang seperti itu, dia tidak boleh dipakai wudhu. Air kelapa gitu Pak ya, nggak boleh pakai wudhu. Kenapa? Takut dikerubutin semut katanya. Ya pokoknya nggak boleh lah ya, karena dia bukan air mutlak, dia air muqayyad, biqaidin lazimin gitu. Jadi air itu syaratnya suci dan membersihkan. Yang kedua, at-turabu, tanah atau debu. Nah, tanah atau debu itu bisa mensucikan, bisa menjadikan sesuatunya yang tadi tidak suci jadi suci, karena dia sarana untuk mensucikan sesuatu. Dengan catatan idza kana tahiran, apabila debu tadi suci, tahuran lagi mensucikan, khalisan dia murni, artinya tidak bercampur dengan tepung, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, lahu gubarun, dan dia memiliki gubar. Gubar itu debu-debu halus yang berterbangan gitu ya. Nah kalau kita tiup berterbangan gitu. Artinya begini Bapak jamaah, debu atau tanah itu salah satu alat untuk bersuci dan dia sarana untuk mencapai tujuan. Contoh apa? Misalkan kita mau tayamum, kan pakai debu gitu ya. Sehingga yang tadinya kita tidak boleh melakukan sholat, karena ketika kita mau wudhu air nggak ada, itu dia. Kalau seandainya kita langsung sholat, padahal di sana ada debu dan seterusnya, berarti sholat kita tidak sah. Nah, debu di sana bisa kita pakai sehingga kita nanti bisa melakukan sholat, walaupun sifatnya istibahah, meminta izin untuk dibolehkan melakukan sholat. Contoh juga ketika katakanlah kain ini terkena najis mughalazah ya, atau ya najis mughalazah anjing, babi dan cabang-cabang keduanya. Lalu kemudian gimana cara mencucinya? Cara mencucinya adalah dengan dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Berarti kan tanah sebagai sarana untuk mensucikan juga gitu. Ya kesimpulannya begini baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul mengarahkan kita, membimbing kita, memberikan jalan-jalan sunanul huda, jalan petunjuk. Oh begini loh caranya, kalau mau sholat caranya begini, kalau mau baca Quran begini, kalau mau wudhu begini, kalau tayamum begini, kalau mencuci terkena najis mughalazah begini. Alhamdulillah. Lah coba dah Pak. Lah coba apa? Lah coba itu. Lah coba dah Pak. Seandainya Rasulullah tidak mengajarkan kita, seandainya diserahkan masing-masing kepada manusia, terserah ente gimana cara ente menyembah Allah. Acak-acakan apa? Acak-acakan gitu ya. Ada yang nggak pakai wudhu, ada yang pakai wudhu, macam-macam lah gitu ya. Ada yang tutup aurat, ada yang nggak pakai baju gitu. Acak-acakan semuanya. Itu yang kedua, aturan tanah atau debu. Yang ketiga, ada bigu dabik. Dabik itu alat untuk menyamak. Tapi kan bahasanya menyamak Pak ya, samak gitu ya. Saya juga bingung kenapa bahasa Indonesia namanya samak atau menyamak kulit. Sementara kalau kita ingat dalam bahasa Arab samak artinya apa? Ikan. Dalam bahasa Sunda samak artinya apa? Tiger itu dia. Nah, pokoknya namanya menyamak gitu ya. Ada menyamak. Idza kana hirrifan yanzi'ul fadalat anil jildi. Begini maksud menyamak itu ya. Dan kelihatannya zaman dulu dilakukan, dikerjakan itu samak menyamak. Biasanya orang-orang yang ditinggal di Jawa tuh rajin-rajin ya. Nah, dan zaman Nabi juga dilakukan, ada samak. Samak tuh begini Pak contohnya. Ini ada kambing, dia mati sendiri, jatuh dari gunung, jebret aja mati. Nah kan daging kambing tadi begitu dia mati, bi ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa disembelih dengan sembelihan menurut ajaran Islam, itu kambing hukumnya suci apa najis? Najis. Dagingnya najis, kulitnya juga sama najis. Itu dia, sama najis.
Tetapi dalam Islam itu bisa dijadikan kulitnya menjadi suci. Arti suci di sini gini Pak, ketika kulitnya tadi sudah menjadi suci, dia boleh dipakai baju, boleh dipakai sejadah, tapi tetap nggak boleh dimakan, gitu ya. Nah kulitnya ini bisa menjadi suci dengan cara apa? Dengan cara disamak. Apa itu disamak? Kan itu ya. Disamak adalah, di sini ada catatannya, idza kana hirrifan, alat penyamak tadi dia sifatnya pedas atau apa ya, menyengat gitu. Pedas atau menyengat dan seterusnya. Kalau di kita ada satu daun tuh kayak daun yang kalau kita gosok-gosok sesuatu bisa menjadi bersih, bahkan menjadi tipis ya, yang disebut daun amplas ya. Udah kita nggak cerita nanti selesai, langsung kemari aja. Nah daging kambing tadi bisa dikulitin, bisa dilepas dari badannya, kemudian disamak. Disamak itu artinya apa? Dibersihkan dengan satu benda, katakanlah daun-daun yang daun tadi sifatnya seperti pedas, menyengat, sehingga daun tadi kita bersihkan ke kulit tadi sampai sisa-sisa yang ada di kulit bersih, urat yang nempel di kulit bersih, darah yang nempel di kulit bersih, gaji yang nempel di kulit tadi bersih, lemak maksudnya, kalau gaji nanti gajian, kemudian apalagi sisa-sisa daging bersih semua, sehingga dia pure, kulit murni gitu ya. Bahkan bulunya dipotong-potongin Pak, jangan nggak dipotongin, karena kulit apa maksud saya, bulunya tadi nggak bisa disamak, dia dipotongin gitu ya. Nah sesudah dia bersih banget totalitas, itu kulit udah murni, kulit 100%, yang sekira-kiranya kalau dia direndam di air dia nggak busuk lagi, berarti sudah menjadi suci gitu. Dan itu sudah boleh dipakai buat sejadah, sudah boleh dipakai buat baju dan seterusnya, selendang dan seterusnya. Tapi kalau seandainya dia tadi nggak disamak, dia tetap hukuman najis. Kulit tadi dia, kulit kambing yang jatuh dari gunung jebret mati aja dia. Sehingga ada daun atau benda yang pedas, yang menyengat, itu bisa digunakan untuk menyamak kulit, sehingga ada termasuk alat wasailut thaharah, sarana-sarana untuk mensucikan. Artinya apa? Yang tadinya kulit tadi najis, begitu disamak dengan benda tersebut, maka dia sekarang menjadi suci gitu. Nanti ada pada babnya. Bahkan pada babnya dikatakan boleh-boleh saja kulit kambing yang najis tadi kita samak dengan tai burung. Kalau tai kan panas dia, tai burung dara dan seterusnya, nggak apa-apa, silakan ya. Samak, ya tentu sebaiknya tangan kita jangan langsung lah ya, karena nanti termasuk at-talattuf bin najasah, berlumuran dengan najis. Pokoknya intinya kalau kita samak kulit tadi dengan najis, sehingga kulit tadi sisa-sisa selain kulit yang menempel di kulit habis tuh Pak, daging, gaji bersih semua, sehingga tinggal kulit murni pure, maka kulit tadi menjadi suci. Tetapi karena dia tadi dibersihkan dengan najis, ya najisnya paling najis mutawasito lah ya. Artinya apa? Ya kulit tadi belum bisa dipakai sejadah sholat, kecuali harus dicuci dulu dari sisa-sisa najis. Itu kalau nggak bersihnya pakai najis gitu ya. Terakhir, hajarul istinja, batu yang digunakan untuk cebok. Itu batu yang digunakan untuk cebok bisa menjadikan seseorang yang tadinya ketika dia belum cebok dalam keadaan ada najis di badannya, begitu istinja dia cebok dengan batu, maka dihukumi orang tadi telah menjadi suci. Jadi wasailut thaharah ya. Nanti ada pada babnya ya. Syaratnya batu aja seperti apa, syarat najisnya seperti apa. Ini secara umum saja ya. Karena kita lagi bicara wasailut thaharah, sarana-sarana bersuci. Waktu itu kita sering bilang, kalau kita cebok dengan air, itu totalitas bersih 100%. Baik benda najisnya, kerikil-kerikil kecil dari najis tadi bersih semuanya kalau pakai air. Makanya air disebut al-mutahhirul muzil, alat bersuci
yang bisa menghilangkan totalitas najis pada saat kita setelah BAB atau pipis. Tetapi hajarul istinja, batu yang digunakan untuk cebok, kalau secara 100% dia nggak bisa bersih, Pak. Pasti ada sisa-sisa kerikil-kerikil najisnya, tapi itu dimaafkan dan dihukumi suci. Batu seperti apa? Di sini dikit baik catatan. Idza kana qali'an, catatan apabila batu tadi qali, dia mampu menyerap najis tadi, gitu. Jamidan, batu tadi atau benda tadi adalah benda beku, tahiran, suci, ghaira muhtaramin, dia tidak dihormati. Artinya ada benda-benda yang dihormati, ada benda-benda yang tidak dihormati, Pak. Lah kalau batu di jalan, di kebun kan nggak dihormati. Nah itu boleh buat cebok. Tetapi kalau makanan, roti, bolu, apalagi makanan zaman sekarang tuh kayak roti, bolu, makanan, minuman dan seterusnya, enggak, ini bicara benda padat ya, bukan benda cair. Kalau roti, makanan, nasi dan seterusnya itu termasuk muhtaram, dihormati. Kenapa? Karena kan dia dimakan, dihormati jadinya. Dan semana dengan batu, artinya tidak hanya berupa batu. Ulama mengatakan setiap benda termasuk kertas atau apapun dia, kalau syaratnya sama dengan syarat batu tadi, dia bisa menyerap najis, dia benda beku, suci dan seterusnya, maka sah. Kayak di hotel-hotel kan gitu kayak pakai tisu. Nah, walaupun bagi kita yang nggak biasa, nah saya juga termasuk nggak biasa, jadi kurang betah jadinya TH. Kalau di hotel saya suka kurang betah. Kalau hotel dekat mah udah saya pulang mulu ya. Udah enakan di rumah gitu TH. Ya bukan karena istri, Pak, apa karena istri juga. Pokoknya rata-rata orang dulu nggak betah di hotel, betul. Jadi kan orang-orang dulu dia. Kalau orang dulu betah di hotel ribet gitu dia. Kalau hotel sendiri tenang, yaitu di rumah. Kalau orang-orang sekarang tuh merasa keren malah tinggal di hotel dia. Kalau zaman dulu rata-rata nggak betah. Saya lanjut. Jadi selesai itu kesimpulannya adalah wasailu thaharah, sarana-sarana untuk bersuci, pertama air, debu, kemudian alat untuk menyamak, lalu hajarul istinja, batu yang digunakan untuk cebok. Sekarang adanya yang namanya wasailul wasail, sarana dari sarana, gitu ya. Sarana tujuan gitu. Jadi wasailul wasail, sarana dari sarana, isnani, ada dua. Pertama apa? Al-ijtihad. Ijtihad di sini bukan ijtihad menggali hukum, Pak, tetapi ijtihad di sini adalah berjuang menentukan, katakanlah dari dua ember, ember ini berisi air, ember ini berisi air. Cuman salah satunya udah terkena najis. Nah di sana seseorang ketika dia mau wudhu, dia harus berjuang menentukan mana ember yang suci, mana ember yang sudah terkena najis. Itu namanya ijtihad. Itu. Ya artinya dia harus dia tidak boleh langsung wudhu dengan air tadi kalau memang diyakini salah satu dari air tadi najis, itu tipe ya. Sehingga dia harus berjuang mana nih kira-kira yang udah najis. Nah nanti dia harus mencari tanda-tandanya. Misalkan nih ember ini dia berisi air, ember ini berisi air, tapi salah satunya adalah bernajis dan nggak ketahuan ember yang mana. Nah dia harus berjuang di sana untuk mencari mana air yang suci dan mana air yang bernajis. Nah nanti dia biar dia menentukan, oh ini suci, ya sudah pakai wudhu ini, oh ini najis, buang, gitu tanpa ijtihad. Salah satu cara ijtihad adalah misalkan dengan cara ini. Ya tinggal dilihat aja, Pak. Katakanlah barusan dia melihat ada anjing, baru dari situ kabur gitu ya. Ya tinggal dia lihat. Pertama melalui penciumannya. Kalau ciumannya berfungsi, kalau enggak ya sudah ya. Melalui pandangan matanya, dia lihat, oh ini ada warna-warna kuning nih misalkan. Atau melalui ya air tadi mana yang bergerak, mana yang diam. Karena baru saja katakanlah yang bergerak berarti indikasinya menunjukkan bahwa dia baru saja diminum oleh anjing tadi misalkan gitu. Sehingga sesudah dia lihat, dia tahu
oh ini ember ini bau nih, bau najis, olah buang. Ini ember ini nggak bau najis, nggak berubah warna, dia juga tidak bergerak, berarti ini yang suci, dipakai gitu. Nah. Kalau dua-duanya nggak ketahuan, pada akhirnya dia nggak berhasil mencari mana ember yang suci, mana ember yang bernajis. Sampai akhir tuh Pak, nggak ketahuan, dan nggak ada air lagi kecuali itu. Ya sudah, dibuang dua-duanya, kemudian dia tayamum. Nah itu namanya ijtihad, itu dia. Bukan ijtihad menggali hukum syara, bukan. Jadi ijtihad itu termasuk wasailul wasail. Kemudian wal awani, al awani wadah. Ya wadah Pak. Ini kalau zaman dulu kan kalau wudhu tuh airnya di ember atau di bak, ember yang gede. Nah air itu adalah wasailut tuharah. Dia adalah sarana untuk kita berwudu, nanti suci. Nah ember tadi namanya wasailul wasail, sarana dari sarana. Untung dua doang Pak. Kalau ditambah tiga lagi pusing kepala kita. Pusing mana? Sarana, dari sarana, tebak sendiri ya. Kalau batu berkata sebagian mereka bidzalika dalam masalah itu, dalam masalah wasail dan wasailul wasail. Wasailu taharati turbu kama bidabihin wa hajarul istinja wa ma. Wasailu taharat sarana untuk bersuci at-turbu, pertama tanah atau debu. Kama sebagaimana bersuci juga bidabihin dengan dabih. Walaupun masing-masing aksesnya Pak ya. Nah, ya kalau wudu dengan air, tayamum dengan debu, untuk menjadikan kulit yang najis itu ya dengan dabih di bab. Wa hajarul istinja dan hajar istinja, wa ma dan air gitu. Wasailul wasailil awani, sarana dari sarana adalah wadah-wadah yang digunakan untuk menampung sarana tadi. Wal ijtihadu, lalu istihad, tadi mencari ya. Fal zamanas tsani, maka benar-benar ilzamanna, lazimkan, benar-benar lazimkan oleh kamu, wajibkan oleh kamu asani yang kedua, yaitu al-ijtihad. Kalau memang dihadapi pada satu kondisi harus ijtihad, mencari mana air yang bernajis dan air suci. Selesai Pak. Selanjutnya insyaallah pada pertemuan kita babul ma, bab menjelaskan masalah air. Ya masalah air penting Pak, nggak ada air ya kacau kehidupan semuanya, pada mati semua. Betul lah betul. Kita karena kebanyakan air kita anggap air hal-hal yang sepele, biasa saja, padahal enggak ya. Bahkan seharusnya kita bersyukur sama Allah telah turunkan pada daerah kita air yang banyak sehingga kita enggak kekurangan air. Karena apa? Karena itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada satu pertanyaan atau apa, silakan. Ya. Apa saya dengar bentar. Apa saya dengar bentar. Ada. Gini Pak, anjing berjilat, celana, pancing, kita harus mencuci salah satunya dengan tanah. Dan saya, apakah anjing itu menimbulkan penyakit yang benar atau karena najisnya? Karena kita lihat hari ini kan orang perempuan bisa bermain dengan anjing sampai saling jilat, bahkan saling berhubungan. Jadi pertanyaan tadi itu apakah penyakit atau karena najisnya? Yang kedua, kita mencuci salah satunya dengan tanah. Boleh dengan yang lain, seperti abu gosok atau dengan pasir. Jadi selain tanah, boleh aku gosok atau dengan pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Jalla Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i anjing itu najis.
dan najisnya zatan, badannya najis, zatnya najis dalam madzhab Syafi'iyah. Sehingga apa-apa saja yang keluar dari yang sumbernya najis, maka dia najis. Kenapa dalam madzhab Syafi'i anjing dipandang najis? Gitu. Logikanya begini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab." Apabila anjing menjilat salah satu wadah di antara salah seorang kalian, hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan debu. Bisa basuhan pertama, bisa basuhan kedua, dan seterusnya. Pokoknya salah satunya ya. Walaupun tetap diarahkan, kalau bisa jangan basuhan yang ketujuh, jangan, karena nanti masih ada sisa tanah itu ya. Nah, dipahami dari hal ini dalam madzhab Syafi'iyah, ketika Rasulullah SAW bilang falyaghsilhu, kalau kita belajar usul fikih, falyaghsilhu itu perintah, dan yang namanya perintah menunjukkan wajib. Berarti disimpulkan mencuci benda yang terkena najis anjing tadi 7 kali, salah satunya dengan debu, hukumnya wajib. Sehingga disimpulkanlah dalam madzhab Syafi'i itu anjing najis zatan, secara zat itu THA. Dalam madzhab Imam Malik, waktu itu kita jelasin, apa-apa kita jelaskan lagi supaya perbandingan Pak ya. Dalam madzhab Imam Malik, najis itu dihukumnya najis, anjing itu hukumnya suci. Apa-apa, saya percepat dikit ya. Anjing itu dihukumi suci, tetapi walaupun dihukumi suci, tetap 2 catatan. Imam Malik tetap mengatakan ketika anjing menjilat salah seorang di antara kalian, tetap dia harus mencuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Kenapa? Karena ini perintah Rasul dan sifatnya ta'abudi, ibadah ikut arahan Rasul. Walaupun anjing tadi dihukumi suci, kenapa tetap harus dicuci? Salah satu 7 kali dengan debu, dengan tanah. Pertama karena perintah Rasul. Kedua karena dalam madzhab Maliki, walaupun anjing itu suci secara zat, tetapi secara sifatnya najis. Kenapa secara sifatnya najis? Karena anjing makan yang jorok-jorok. Itu dipahami seperti itu. Artinya begini maksud saya, walaupun orang yang memegang madzhab Imam Maliki yang mengatakan anjing itu suci, tetap ketika terkena jilatan dia wajib dia mencucinya 7 kali, salah satu dengan debu, dan yang kedua tetap anjing itu haram dimakan. Bukan berarti mentang-mentang dia suci dia boleh dimakan, tetap nggak boleh dimakan, gitu kan? Ya, waktu itu sering saya bilang ya, walaupun seharusnya kita tetap, walaupun ketika anjing dibilang najis salah madzhab Syafi'i, tidak seharusnya kita benci sama anjing. Cuman kan permasalahan kita kebawa perasaan. Kalau lihat anjing benci, lihat anjing benci. Yang terakhir, kalau yang saya pahami, ketika masih ada lagi jawabannya, ketika Rasulullah mengatakan 7 kali, salah satunya dengan debu, tetap wajib dengan debu, dengan tanah. Kenapa? Ulama menafsirkan karena ada virus-virus anjing, kotoran-kotoran yang ada di kotoran anjing, bakteri-bakteri yang nggak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Itu dia, itu rahasia ke sana. Sehingga disebutkan dalam kitab Syarah dari Safinatin Najah, Nailur Raja, seandainya sudah dicuci 7 kali, salah satu dengan debu, katakanlah masih ada warnanya dan seterusnya, dan udah berusaha nggak bisa-bisa juga, maka jalan terakhir dipersilakan pakai deterjen. Sesudah itu dimaafkan. Kalau saya pahami gitu ya. Astaghfirullah ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, idzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mohon maaf tidak bisa saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.